everyone! In front of you! Hands behind your head! Cops are here early! Let's go! Right way, move! Mother! You're strong! Hey, last chance. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan setiap hari. Dia yang sudah membujang sejak lama, dan dia tidak pernah mendapatkan seorang wanita yang dia cintainya. Dan dia terus saja fokus terhadap pekerjaan yang selalu dilakukan setiap hari. Mempunyai jabatan yang sangat tinggi ketika di waktu muda sebagai asisten manajer di sebuah perbankan tengah-tengah kota. Laki-laki inilah yang bernama Nathan Cain. Kemudian sebelum melakukan aktivitas di pagi ini, semua orang pun langsung melakukan perkumpulan untuk mempersiapkan pekerjaan. Tiba-tiba saja gadis cantik karyawan baru membuat Nathan terpesona. Right, that's it? Yeah? Good. Nice. Good work. Back to work. Singkat cerita, Nathan yang berada di sebuah ruangan dapur bank, dia pun akan ngopi terlebih dahulu untuk bisa menenangkan pikiran. Ia pun langsung terkaget. Hey, Nate. Hey. Hi. Oh, Hi. sorry. I'll take care of it. I promise. Everything's... I have to go. Sorry. Setelah kejadian salting tadi, akhirnya Nathan pun langsung masuk ke ruangannya. Dan wanita tersebut langsung meminta maaf. Dialah wanita yang sangat cantik bernama Sherry, seorang karyawan baru yang telah bekerja beberapa bulan yang lalu, meminta maaf kepada Nathan. Dan dia akan mengajak Nathan untuk makan siang di waktu istirahat. Karena Nathan telah salting, akhirnya dia pun tidak bisa mengontrol dirinya. Dengan spontan akhirnya Nathan menyetujuinya. Hey, I'm in. Okay. Looking forward to it. Sebuah pertemuan yang sangat sakral, karena Nathan belum pernah mengajak wanita untuk makan siang bersama-sama. Apalagi dia adalah laki-laki yang telah membujang sejak lama. Sehingga pertemuan dengan Sherry adalah satu-satunya. Seketika Sherry pun langsung mengatakan apakah Nathan sudah punya pacar atau belum. Do you have a girlfriend? No, I don't. Are you on the apps? No, God, no. Sungguh pertanyaan yang sangat menegangkan, karena Nathan benar-benar sangat salting melihat Sherry yang sangat cantik jelita, dan dia pun membuat sebuah hal yang sangat mendebarkan di dalam hati. Sehingga Sherry pun akan menyuapi Nathan, tetapi Nathan langsung jelaskan bahwa dia dari sekarang sejak kecil tidak pernah memakan sesuatu yang telah bertekstur, selain adalah hal-hal yang sangat cair dimasukkan ke dalam tubuhnya. Karena dia menderita sebuah kelainan, tidak bisa merasakan rasa sakit, sehingga dirinya mendapatkan sebuah hal yang sangat mengerikan di dalam hidupnya. Walaupun seperti itu, dia akhirnya terus dibujuk oleh Sherry untuk bisa mencicipi sesuatu yang sangat enak di dalam dunia ini. I'm not gonna bite your tongue off, Nate. I swear to God. Okay. But chew softly. Yep. God, that is so good. This is pie? This is pie. Sungguh tanpa diduga,
Ternyata Sherry yang sekarang mengalihkan dunia Nathan untuk bisa melihat ke depan dan mempunyai cuaca cerah di dunianya. Dia langsung lanjutkan kencan sampai larut malam. Boo. Hey, hey. Well, I'm glad you're here. Yeah, of course. Pertemuan yang sangat mengesankan. Mereka berdua pun terus melanjutkan untuk bercerita satu sama lain. Curcor dalam kehidupan sehari-hari sampai dia bercerita tentang masa lalu. Nathan yang sekarang belum bisa merasakan sesuatu tentang rasa sakit, tetapi dia merasakan adanya getaran cinta di dalam dada. Hingga pada akhirnya Nathan mengajak Sherry untuk mampir ke rumahnya. That was amazing. That was... Singkat waktu, akhirnya Nathan dan Sherry telah sampai di rumah. Menyetelkan sebuah musik yang sangat romantis, di mana Sherry pun melihat semua perpustakaan dan buku-buku yang ada di dalam rumah Nathan. Dan ini membuat sebuah pesona. Kemudian Sherry pun langsung mengatakan ketika dia tidak merasakan sakit, apakah dia bisa merasakan kenikmatan. As I got better at it, I kind of got more sucked in. So I have a question. Pleasure? Can you feel this? How about this? Sungguh tanpa diduga, hal yang pertama kali dilakukan oleh Nathan dalam hidupnya, ternyata dia bisa bercocok tanam dengan Sherry semalaman penuh. Sherry memberikan sebuah surat cinta. Dia pun terus bersemangat untuk bekerja di pagi hari. Sebuah awal yang baru dalam kehidupan Nathan. Dia telah menemukan cinta sejatinya yang ada dalam satu pekerjaan. Ketika Nathan akan mengajak makan siang kembali, tiba-tiba saja tanpa disadari, perampok telah datang. To make a withdrawal. Get down! All right, everyone! In front of you! Hands behind your heads! Sungguh kesan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja para segerombolan perampok dengan persenjataan yang sangat lengkap telah melontarkan peluru ke segala arah, supaya semua orang yang ada di tempat ini harus tunduk. Manajer bank langsung terdongak senjata untuk membuka berangkas dan akan dibawa semua uang yang ada di tempat ini. Sayang sekali manajer bank tidak akan membuka mulut. You saw my face. Assistant manager! Sungguh perampokan yang sangat tragis, di mana manajer bank telah dibunuh dengan secara brutal. Akhirnya asisten manajer Nathan yang sekarang melihat Sherry yang sudah terkapar, dia pun harus bisa membuka kode berangkas. No! Wait! Here's the deal! Hey, I'm telling you! 1:32:20. Cops are here early! Sorry, sweetheart. Let's go! Sungguh sangat disayangkan, sekelompok perampok tersebut langsung membawa uang, termasuk juga Sandra. Salah satunya adalah Sherry. Melihat ada mobil polisi yang terkapar, dia pun melihat ada polisi yang sudah kesakitan. Akhirnya Nathan sempat untuk menolong polisi tersebut yang telah terkena tembakan. Karena dia memikirkan pacarnya, akhirnya Nathan membuat hal tindakan gila. I will bring it back. Dengan tindakan yang sangat spontan dan akan menyelamatkan Sherry, di mana dia telah dibawa oleh sekelompok perampok tersebut dengan bersenjata yang sangat lengkap. Ketika itu juga mereka telah menyadari ada seseorang yang telah mengikutinya. Dengan seketika, para perampok tersebut telah berpencar. Fucking cops. Coming! What's your fucking call, genius?
Nathan yang terkena tembakan beberapa kali di dalam mobilnya, dia pun telah mengikuti salah satu perampok yang ada di suatu tempat. Sampai-sampai dia menabrak mobil dan dia pun harus mengejar salah satu dari perampok. Dengan menodongkan senjata kepada dirinya, akhirnya Nathan pun ketahui bahwa dia ternyata bukan polisi. Not a cop? You ever fired a gun before? Whoa! Oh man, I don't want to fight, okay? I'm not gonna... Move! Mother! Oh, you're strong! Hey, last chance. Sungguh kejadian yang sangat tragis. Nathan yang mempunyai kelebihan, dia tidak mempunyai rasa sakit di dalam tubuhnya sehingga bisa melawan salah satu perampok. Sampai-sampai dia telah membunuhnya dengan secara tidak sengaja. Kemudian Nathan yang terus saja fokus kepada Sherry untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Dia pun telah mendapatkan ada sebuah petunjuk di mana salah satu perampok mendapatkan sebuah tato yang ada di tangannya. Dia pun langsung memotret untuk bisa mendapatkan dari manakah tato ini bisa dibuat. Kemudian di sisi lain, ketika itu juga para polisi sudah sampai di bank. Ternyata semua orang telah menjadi sebuah trauma, sehingga para detektif pun langsung datang untuk bisa melakukan identifikasi. Salah satu dari mereka yang bernama Detektif Mincy yang sekarang sudah ada di lokasi, ditemani oleh salah satu mereka bernama Detektif Duffy. Dua detektif ini langsung mendapatkan sebuah laporan, satu orang telah disandra dan yang telah membuka berangkas adalah asisten manajer. Diduga dia telah bersekongkol. Okay, thank you, officer. Thank you. It was supposed to be an easy one. Kemudian di sisi lain, Nathan yang sekarang berada di suatu tempat bertemu dengan temannya, meminta tolong karena dia sudah tertembak di lengannya. Walaupun tidak merasakan sakit, tetapi itu akan membuat sebuah infeksi, sehingga dia pun langsung mengeluarkan peluru dengan secara brutal. Karena dia tidak merasakan rasa sakit, akhirnya mengkodek dengan sendiri saja, sehingga peluru tersebut bisa keluar dengan mudah. Bekas luka langsung dilem dengan menggunakan lem kayu. Karena sudah membantu, akhirnya Nathan pun langsung memberikan 2 gepok uang kepada temannya. Passing out. Yeah, I did it. Alright, I'll see you later. Kemudian kita kembali lagi kepada dua detektif, Mincy dan Duffy, yang berada di sebuah restoran melihat ada satu mayat yang telah terbunuh. Diduga itu adalah ulah asisten manajer yang bernama Nathan Kane, sehingga Mincy pun langsung melakukan hubungan telepon kepada asisten manajer tersebut. Walaupun seperti itu, dia tidak menyangka bahwa Nathan akan mengangkat telepon itu. Dengan demikian, akhirnya Mincy langsung menuduh tentang apa yang telah terjadi. Dia telah bersekongkol dengan para perampok. Tapi Nathan langsung menegaskan dia tidak ada hubungannya dengan perampok, tetapi dia hanya ingin menyelamatkan pacarnya saja. Karena dia yang telah mengubah hidupnya dari hidup kegelapan menjadi hidup terang benderang. Hingga pada akhirnya Nathan rela mati demi pacarnya. Alright, Nate. Have it your way. Kemudian di waktu yang sama di sisi yang lain, kita diperlihatkan sekelompok perampok yang sudah sampai di suatu tempat, dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Simon. Dan mereka telah menunggu salah satu temannya yang belum kembali karena telah berpencar ketika dikejar polisi. Salah satu dari mereka yang bernama Andre, dia adalah kakak beradik dengan orang yang belum datang ke tempat ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa temannya yang belum datang ini, dia telah dibunuh oleh Nathan Kane. Fuck you. I do not like that tone. It's just that you promised nobody would get hurt, okay? You fucking promised. Battle. You did not have to kill Nigel. Nigel? You're so fucking impossible.
Di sisi lain kita diperlihatkan Nathan yang datang ke suatu tempat di mana ini adalah tempat pembuatan tato. Dan lihat, ternyata ada seseorang yang telah mengetahuinya. Nathan yang telah mengorek informasi dari tato yang telah dipotretnya. Dia pun mengatakan dia ingin membuat tato di beberapa tempat di sekujur tubuhnya. Dia pun akan mendapatkan sesuatu yang ingin mirip dengan apa yang dia telah lihat di dalam fotonya, yaitu foto yang telah dipotret dari salah satu dari perampok. Ternyata Nathan telah merencanakan sesuatu, sehingga mereka pun langsung melakukan perbincangan. Orang tersebutlah yang bernama Ben, dan dia pun Nathan terus saja mengorek-orek informasi si Ben tersebut. Karena ini adalah sangatlah canggung sekali, sehingga mereka telah mencurigai Nathan. I'm thinking that maybe you don't know Ben. Tell me everything you know about Ben. Shut! What's his name? Fuck you and the rest of you, Clark, Ben Clark. Tower. Wait. Kembali lagi kepada Simon dan Andre, di mana mereka berdua telah berdebat karena Ben sekarang belum saja sampai di tempat titik pertemuan, sehingga Andre yang sebagai kakaknya, dia pun akan memutuskan untuk mencarinya sendiri dan akan pergi ke suatu tempat, yaitu tempat peninggalan Ben yang telah menjadi tempat persembunyiannya. Kemudian Nathan yang sekarang sudah mengetahui tempat persembunyian tersebut, akhirnya dia pun langsung memasuki rumah untuk bisa mendapatkan sebuah informasi apa yang dia kerjakan. Sayang sekali di dalam rumah sudah tersedia banyak sekali jebakan. What is that? What the fuck is that? Sungguh tanpa diduga, akhirnya Nathan pun telah mendapatkan beberapa jebakan. Bahkan dia telah tertusuk panah di dalam pahanya. Walaupun dia tidak merasakan rasa sakit, tetapi ini sangatlah mengganggu sekali terhadap dirinya. Sehingga Nathan pun harus terus mendapatkan sebuah informasi untuk bisa melihat si Ben, di manakah dia bekerja, bersama siapakah dia berkawan. Dengan begitu, dia pun langsung mendapatkan informasi karena si Ben telah bekerja di sebuah bengkel. I found you. Oh, sayang sekali, di mana Nathan malah terjebak. Kakinya telah terhimpit, dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga Nathan harus bisa meminta bantuan kepada teman mabar FF-nya supaya bisa datang ke tempat ini, dan dia harus bisa menolong supaya Nathan bisa menyelamatkan Sherry. Setelah melakukan perdebatan dengan temannya untuk bisa melakukan pertolongan, akhirnya temannya ini akan datang dengan tiba waktu 10 menit. You're my only friend, Roscoe. But I'll take the Harley and be there in 10, alright? Yes, just please hurry, okay? Sampai saat ini Nathan belum bisa melakukan apa-apa dengan tergantung kaki di kepala di kaki. Dengan seketika, Andre yang baru saja tiba melihat semua jebakan yang ada di rumahnya Ben. Ternyata ada seseorang penyusup. Nathan langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang pencuri yang datang ke tempat ini dengan secara random dan masuk dalam rumah yang telah dipilih-pilih. Namun, apa yang dilakukan oleh Nathan, pencuri berjas, berdasi, dan berkameja, dan ini menjadi sebuah kecurigaan. Tiba-tiba saja, Simon melakukan panggilan telepon. Yeah. Ben's dead. Sure, open scanner. Whoa, hey, hold on, I did. Kill him. Sungguh berita yang sangat mencengangkan, di mana Nathanlah orang yang telah membunuh adiknya Ben. Ternyata dia langsung diturunkan dalam tali tersebut untuk bisa disiksa dan akan menebus apa yang dilakukan kepada adiknya Ben. Dia pun menyiksa satu persatu, kuku pun telah dicabut secara paksa. Walaupun Nathan pura-pura kesakitan, padahal Nathan tidak merasakan apapun.
ketika akan mencungkil matanya. Lalu tiba-tiba Wait, no, please, don't. untung saja temannya tepat waktu langsung datang ketika Nathan akan dicungkil matanya. Dia adalah teman yang selalu mabar FF di waktu lenggang yang bernama Roscoe, seorang laki-laki botak. Dia langsung mengatakan kepada Nathan apa yang dilakukannya. Ternyata ini adalah situasi yang sangat bahaya. Tetapi Roscoe mengatakan kita harus pergi secepat mungkin supaya bisa kabur. Lalu tiba-tiba Stay alive, I promise. Sungguh kejadian yang sangat tragis. Akhirnya Nathan pun telah membunuh 2 orang. Dia yang sekarang sedang terluka, walaupun tidak merasakan rasa sakit, tetapi harus diobati. Roscoe pun langsung membalut luka tersebut. Nathan mengatakan dia harus menyelamatkan pacarnya, kalau tidak dia pun akan dibunuh. Namun sayang sekali para polisi dan detektif telah tiba. Nathan Kane! Look, come on, don't make this harder than it has to be, okay? Please! You've been deceived, for I am not Nate. He's about to go to jail. No, wait. Where is he? Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Simon yang sekarang sedang cemas karena 2 temannya tidak kembali. Kemungkinan Andre telah dibunuh, sehingga mereka berdua pun langsung melakukan obrolan yang sangat serius. Ternyata mereka berdua melakukan obrolan selayaknya sebagai saudara, dan ini sudah direncanakan dari awal. Tanpa sadar Nathan telah datang. Drop the gun! Okay, sure. Kemudian Nathan dengan seketika langsung menodongkan senjata kepada Simon untuk bisa melepaskan Sherry. Namun Simon dengan santainya dia mengatakan bahwa semua ini sudah direncanakan mereka semua, bahwa Sherry adalah adik kandungnya sendiri. Apa yang dilakukan kepada Nathan ini adalah semua settingan, dan supaya bisa mendekati Nathan, supaya bisa membuka berangkas. She's my fucking sister. She played you, man. You thought that... Everything that happened between us, I meant it, okay? Sungguh sakit sekali. Walaupun Nathan tidak pernah merasakan rasa sakit di dalam tubuhnya, tetapi ternyata sakit hati ini sangatlah mengerikan. Get over it. Sangat disayangkan sekali. Saking shock parah Nathan, dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa terdiam melihat Sherry telah mengkhianati dirinya dan kepalanya akan ditimpa dengan mobil. Stop! What are you doing? What are you just gonna crash his head? He started! Come on! You won't do it. Yeah? Hands up! Get him on your head. Untung saja para detektif pun langsung datang, disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, karena Nathan sekarang sedang shock parah. Diberitahukan oleh Roscoe karena dia akan pergi ke suatu tempat. Kemudian mereka pun langsung melakukan evakuasi supaya bisa menyelamatkan target. Namun tanpa sadar di mana Simon masih siuman dan membunuh detektif Dupe. Wouldn't that be amazing if we... Kejadian pun semakin kacau, di mana detektif Minzy pun telah tertembak di dalam perutnya. Dia yang sekarang sedang hampir sekarat, dia pun harus mengejar kakaknya yang ada di suatu tempat.
Kemudian detektif Mincy pun meminta kepada Sherry untuk ikut dalam pengejaran. Akhirnya mereka pun langsung bersiap-siap untuk bisa menyusul Simon. Sedangkan Simon yang sekarang mengendari ambulan yang sedang nongkrong, ternyata di dalamnya ada Nathan yang sedang berbaring. Dia yang sedang diborgol. Akhirnya Nathan pun terus berusaha untuk kabur. Kemudian Sherry yang sekarang baru saja sampai di lokasi. Detektif Mincy yang sekarang sedang tertembak, dia pun merasa kesakitan dan tidak bisa menolong. Kemudian Mincy langsung memberikan satu buah pistol untuk bisa menangkap kakaknya sendiri, karena dia adalah orang yang paling berbahaya. Sampai-sampai dia pun mengatakan bahwa Nathan akan dibunuh, sehingga Sherry pun langsung beraksi. Feel this. Nate. Sherry, I love you. Nate. I'm so sorry. Sungguh pertarungan yang sangat mengerikan, sehingga Nathan pun berhasil dilarikan ke rumah sakit dan dia telah mengalami luka di sekujur tubuhnya. Bahkan dia telah diperban dengan menggunakan semen, sehingga dia tidak bisa bergerak. Untung saja Roscoe masih setia untuk bisa menemani Nathan. Sampai-sampai dia mengatakan ini adalah situasi yang sangat memburuk, bahwa semua sekujur tubuhnya Nathan telah hancur, sehingga dia pun hanya bisa terkapar. Kemudian dalam obrolan tersebut tiba-tiba saja detektif Mincy langsung datang terhadap apa yang dilakukannya, dan dia telah selesai melakukan pengadilan, di mana Nathan akan dipenjarakan di rumah selama 6 bulan karena dia telah membantu untuk bisa menangkap penjahat, tapi tetap saja dia telah membunuh orang. Thank you, Detective. It's a skin graft. Look, This guy must not know who he's dealing with. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu, di mana Nathan masih saja melakukan video game bersama Roscoe. Dia terus saja melakukan hal yang sangat menegangkan. Namun di tengah-tengah permainan, Nathan pun ingat bahwa dia ada kencan dengan seseorang, membawa satu kue untuk bertemu dengan Sherry. Dia yang sekarang berada di sebuah penjara karena Sherry telah melakukan kriminal dan bekerja sama dengan kakaknya. Walaupun seperti itu, dia pun langsung memberikan sebuah lukisan di dalam dadanya. Ini adalah cinta sejati. Nathan akan menunggu Sherry sampai keluar. Shirt up. Oh, sorry. No, this isn't like a sex thing. Sungguh pasangan yang sangat romantis. Namun Sherry mengatakan bahwa dia akan keluar sangat lama sekali terhadap apa yang dilakukannya bekerja sama dengan para penjahat. Tapi Nathan akan terus setia. Disinilah film pun berakhir. I'll see you soon. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu orang yang bernama Nathan Kane, dia telah menderita sebuah kelainan saraf yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Namun, seorang wanita yang bernama Sherry, dia telah mengubah hidupnya.
sehingga Nathan memiliki sebuah rasa yang tidak pernah dia rasakan, sehingga dia pun telah melakukan hubungan. Sayang sekali hubungan tersebut tidaklah mudah, sampai suatu ketika terjadi sebuah insiden, dan ini adalah film yang sangat mengharukan. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kedia Gece. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.